Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, tetap semangat dan semakin di depan. Nah, bertemu lagi bersama saya Bapak Pujianto, pengampu mapel pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK Kesuma Margoyoso Kabupaten Pati. Pada kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembongkaran selintir head sepeda motor dan identifikasi komponennya. Sebelum memulainya, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita simak video pembelajaran kita pada kali ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan pembongkaran. Tapi sebelum kita masuk pada tahapan pembongkaran, mari kita lihat alat-alat apa saja yang akan kita butuhkan nanti saat proses pembongkarannya. Nah, pada bagian pertama kita akan masuki pada bagian kunci sok. Nah, ini namanya kunci sok set. Nah, selanjutnya ada obeng set plus tang set. Selanjutnya kunci pasring set atau kunci kombinasi set. Nah, selanjutnya ada kunci T set, mulai dari kunci T ukuran 8, 10, 12, 14, kunci L, dan juga valve spring kompresor digunakan nanti membuka dari valve-nya. Nah, selanjutnya ada nampan dan juga kain lap. Nah, kain lap ini akan kita gunakan untuk membersihkan komponen dan alat serta bahan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya nampan untuk menyimpan benda-benda apa saja biar tidak tercecer di media kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan pembongkaran. Nah, tahapan pembongkaran pertama, kita akan bongkar manifoldnya dulu, atau intake manifoldnya. Di sini kita menggunakan kunci T10. Kita kendurkan dulu intake manifoldnya. Nah, selanjutnya kita lepas bagian sensor-sensornya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembukaan pada kabel gasnya. Kita copot selang intake-nya dulu. Ya. Kita lakukan pelepasan pada intake manifold. Nah, kabel gas sudah mulai terlepas. Ya, ada sensor masih terpasang, kita lepaskan dulu. Nah, intake manifold sudah terlepaskan. Selanjutnya ada sensor EOT ya, sensor olinya kita lepaskan dulu. Tempat sensor oli ya ini. Kita lepaskan dulu. Ini sensornya kita lepaskan juga. Semua sensor sudah terlepas. Nah, selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada exhaustnya. Kita gunakan di sini kita gunakan kunci T12. Kita kendurkan masing-masing dulu, baru kita lepaskan semua.
Selanjutnya kita lepaskan juga pengait pada knalpotnya. Kita gunakan kunci T12 juga. Nah, sambil ditahan biar knalpotnya tidak jatuh. Knalpot sudah lepas. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita melakukan pembongkaran dari silinder head covernya. Kita gunakan kunci reset ukuran 10. Oke. Nah, sekarang silinder head covernya sudah terlepas. Kita taruh di nampan lagi. Nah, setelah itu kita lepas businya. Nah, karena tipe motor matic kita gunakan ukuran 16 mili. Nah, kita pasang. Kita kunci resetnya. Nah, busi sudah terlepaskan. Nah, selanjutnya, karena busi sudah terlepas, kita lakukan pembongkaran dari silinder headnya. Nah, pada tahapan pembongkaran, kita harus pastikan dulu kondisinya ini pada posisi top kompresi. Nah, bisa kita ketahui dari gear timbingnya. Nah, ini gear timbing belum tepat. Jadi harus kita paskan pada top kompresi dulu. Nah, untuk mengetahui pada posisi top kompresi, kita tempatkan pada garis ini. Garis pada blok magnetnya. Kita putar. Sampai ada garis lurus dengan posisi panahnya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini belum. Kita putar sekali lagi. Nah, selanjutnya kita kendorkan bagian tensionernya. Nah, kita lepas. Tensioner sudah terlepaskan. Selanjutnya, di sini ada baut dari kamrat. Nah, kita
lepaskan dulu baut kampret ini menggunakan baut 12. Kondisinya sudah kendor. Selanjutnya kita pembongkaran dari baut sini dalamnya. Ya. Setelah ini kita lepaskannya. Nah, di sini gear timing sudah terlepaskan. Nah, selanjutnya kita lepaskan 4 baut pengunci kepala silindernya. Ini menggunakan kunci ukuran 12. Kita lakukan cara silang. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan pembongkaran kepala silinder itu sendiri. Nah, pada tahapan pembongkaran ini kita mulai dari pembongkaran dari kepala tuk atau biasa disebut dengan rocker arm. Nah, selanjutnya kita pada bahasan yaitu identifikasi komponen. Nah, komponen pertama yang akan kita identifikasi yaitu ini ada seal atau seal katup. Nah, seal katup ini sendiri berfungsi untuk menjaga agar oli tidak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, di mana jika oli masuk pada ruang bakar, maka akan menimbulkan asap putih dari knalpot. Nah, selanjutnya ada Bose klep atau valve guide di dalamnya. Nah, dalam sini valve guide yang digunakan sebagai jalur bergeraknya batang katup atau jalur bergeraknya batang klep. Nah, setelah seal katup dan juga Bose klep atau valve guide, kita masuk poin ketiga yaitu camshaft atau noken. Nah, orang-orang awam bisa menyebut ini dengan noken. Nah, noken ini berfungsi sebagai pengatur dan penggerak dari katup itu sendiri. Nah, selanjutnya ada namanya sprocket cam atau gear kampret. Nah, gear kampret ini berfungsi untuk menggerakkan camshaft atau nokennya. Nah, pasal seperti ini nanti digunakan untuk bergeraknya dari putaran mesin. Selanjutnya ada dari katup atau klep itu sendiri. Katup atau klep terdiri dari 2 macam, yaitu katup in dan katup X. Katup yang besar ini adalah katup in, yang kecil adalah katup X. Di mana katup ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk katup in berfungsi untuk membuka dan menutup saluran intake manifold. Dan katup X berfungsi untuk membuka dan menutup saluran exhaust manifold, yang dimana akan salurkan pada saluran knalpot. Nah, selanjutnya di sini ada namanya cotter. Nah, cotter ada 2 bagian, yaitu topi klep atau topi katup dan juga kuku macan. Nah, ini fungsinya untuk mengunci katup dan bagas katup supaya dia tidak lepas saat bekerja. Nah, selanjutnya ada namanya rocker arm. Rocker arm ini biasa disebut dengan pelatu atau templar. Nah, rocker arm atau templar ini berfungsi sebagai penghubung antara noken as dengan klep yang digunakan untuk mengatur naik turunnya atau buka tutupnya dari katup itu sendiri. Selanjutnya bagas katup atau perklep. Bagas katup atau perklep berfungsi untuk menutup atau mengembalikan posisi klep ke posisi semula.
dan juga untuk menahan katup saat dia terbuka. Nah, yang terakhir yaitu ada setelan klep. Nah, setelan klep ini berfungsi untuk apa? Setelan klep ini menyetel jarak renggang katup dengan temlar atau rocker arm, di mana nantinya jika jaraknya semakin pendek atau semakin rapat, maka dia akan semakin cepat untuk membuka dari katup itu sendiri. Nah, kita telah melaksanakan tahapan dari identifikasi komponen dari silinder head. Nah, sekarang untuk video pemasangannya akan kita sajikan di video yang akan datang. Nah, tipsnya dalam proses pemasangan, apa yang kalian bongkar terakhir kali, itu akan nanti kalian pasang pertama kali. Nah, untuk tips-tipsnya, dan pastikan jangan sampai ada part-part yang tertinggal dalam proses pemasangannya. Hal ini akan sangat mudah jika kalian lakukan jika kalian akan terus berlatih, dan berlatih. Selamat mencoba. Demikian video pelajaran kita tentang pembongkaran silinder head sepeda motor dan juga identifikasi komponennya. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.